Masih. Apa ya itu yang dikatakan dengan gaya? Suatu dorongan atau suatu tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Iya, bagus. Yang dikatakan dengan gerak? Iya. Peristiwa perpindahan tempat oleh suatu benda. Iya, perpindahan tempat oleh suatu benda. Oleh suatu benda. Jadi kita masih ingat dengan yang dikatakan gaya dan gerak. Sekarang kita membuka buku ya anak-anak. Pelajaran hari ini dengan tema 8 subtema 3. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Tempat tinggalku. Udah buka buku? Adapun tujuan pelajaran hari ini adalah dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Dapat menjelaskan hubungan gaya dengan gerak melalui pengamatan sehari-hari. Yang ketiga, dapat menentukan pembelajaran dalam sebuah cerita fiksi. Dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Siti Dalani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti Dalani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti membonceng Kalani. Tiba-tiba, ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Gaya memengaruhi benda dia menjadi bergerak. Gambar di atas menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup.
Siti jalani bercerita. Saat asyik bercerita, Siti tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke atas. Ada angsa terbang, kata Siti. Cantik ya. Inti dari cerita fiksi tersebut. Perhatikan ke depan ya. Angsa dan telur emas Aesop. Alkisah ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu yang singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur saja setiap harinya. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Nah sudah? Kalau sudah, Ibu akan membagikan RKPD untuk mengerjakan soal secara berkelompok. Dari cerita tadi sudah kita amati judul cerita, tokoh dalam cerita, dan isi cerita dan hasil diskusi. Coba kerjakan bersama teman kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompok. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita presentasi ke depan. Kelompok lain menanggapi. Ya, mulai dengan kelompok. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan bersama-sama. Siapakah tokoh, sifat tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Nah, mulai dengan kelompok 3 dulu. Ya. Kelompok 3 maju ke depan, yang lain menanggapi ya. Kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul cerita angsa dan telur emas. Tokoh dalam cerita petani. Sifat tokoh dalam cerita serakah. Ada yang bertanya? Saya Bu. Iya, kasih. Bagaimanakah sifat dalam cerita tersebut? Serakah. Iya, serakah. Bagus. Ada lagi? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, kita mengerjakan soal evaluasi secara individu di buku latihan masing-masing ya. Silakan mengerjakan. Sudah siap? Kalau sudah siap, siapa yang sudah siap bisa dikumpulkan. Dan, Ibu akan memeriksa. Nah, siapa sudah siap bisa dikumpulkan? Nah, dari materi tersebut yang telah kita pelajari, ada yang bisa memberi hikmahnya. Apa hikmah dari cerita angsa dan telur emas Aesop? Saya Bu. Kita harus mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Jangan serakah, Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Iya, kita harus mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Jangan serakah. Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah,